Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel RDS Project, channelnya belajar bikin furnitur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing cara memasang lampu kitchen set atau instalasi kelistrikan kitchen set. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan pencet tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih maju lagi. Oke, ini saya sedang membuat slot untuk masuknya lampu strip ya teman-teman. Ini untuk bagian bawah pakai lampu strip. Saya menggunakan mata router strike bit yang ukuran 8 mm. Saya buat lubang sekitar 1 cm ya teman-teman untuk tempat lampunya. Nah, ini untuk penempelannya saya pakai silikon atau silen. Nah, untuk lebar dari slot atau kolaman untuk tempat lampunya ini dibuat ngepres ya teman-teman. Jadi lampunya ini enggak jatuh, soalnya kan nanti menghadap ke bawah. Setelah dibuat kolamannya, kemudian lampu stripnya saya pasang. Lampu strip ini per meter ya teman-teman. Jadi kalau kita mau potong itu per meter baru bisa dipotong, karena jalurnya itu jalurnya itu bisa dipotong setiap panjang 1 meter, dan belinya juga per meter ini teman-teman. Seperti ini teman-teman untuk lampu bagian bawahnya. Setelah dipasang, kemudian di sisi L nya juga saya pasang seperti ini. Nah, kemudian di ujungnya yang mau kita kasih adaptor, saya kasih silen dulu. Soalnya kan dua kabel serabut yang ada di dalam itu nggak ada pembatas ya teman-teman. Jadi supaya menghindari korsleting, saya kasih silen di sela-selanya itu. Jadi kabelnya itu nggak ada potensi untuk korslet. Kemudian ini soketnya. Ini soket penghubung antara lampu dengan adaptor ya teman-teman. Yang lancip atau yang runcing itu dimasukkan ke sisi lampunya, kemudian yang tumpul itu masuk ke adaptornya. Jadi nanti sumber utamanya lampu strip ini pakai listrik 220 ya teman-teman, sama. Nah, seperti ini teman-teman, dia pakai adaptor. Kita coba dulu sebelum diinstal. Oke, sudah nyala. Ini kalau kebalik adaptornya itu nggak nyala ya teman-teman, nggak nyala, cuma nggak sampai merusak. Tinggal dibalik aja itu sudah bisa nyala. Nah, ini udah nyala. Saya biasa pakai warna kuning emas ya teman-teman, mewah, kesannya mewah. Oke, setelah dipastikan nyala, kita potong kabel stekernya. Seperti ini teman-teman, kita potong untuk nanti disambungkan dengan kabel yang akan diinstal ke listrik rumah. Ini kabelnya saya pakai kabel Eterna serabut yang 0,7. Sebenarnya pakai yang lebih kecil bisa, cuma kan ini nanti satu set sama kabel cooker hood. Jadi saya pakai yang serabutnya tebal teman-teman, 0,7. Nah, ini untuk kabelnya disambung ke sini. Nah, nanti ujung kabel itu dinaikkan ke atas kitchen set untuk diinstal. Jadi instalasi sambungannya itu di atas kitchen set semua teman-teman. Nah, untuk adaptornya, lampunya, sisanya itu masuk ke bagian belakang atau close-nya teman-teman. Nah, ini untuk yang bagian pinggir saya kasih di tepi, karena di situ nanti ada adjuster, ada ruang untuk naik ke atas kitchen set di sini teman-teman. Pinggirnya itu ada adjuster, jadi bisa di bagian luar. Seperti ini teman-teman. Kita isolasi supaya kencang, supaya kuat. Nah, ini kabelnya untuk instalasinya. Kita coba dulu yang lampu sebelah sini.
karena nggak nyambung ya teman-teman, nggak nyambung dengan lampu yang pertama tadi. Ini adaptor khusus, jadi maksudnya sendiri-sendiri teman-teman. Setiap lampu yang terpisah itu kasih adaptor satu. Nah ini dia nanti yang akan naik di kitchen set atasnya. Kita coba dulu, pastikan dulu nyala ya teman-teman, pastikan dulu lampunya nyala sebelum kita pemasangan kitchen setnya. Nah kalau dia sudah nyala berarti adaptornya itu ndak kebalik teman-teman. Soalnya kalau kebalik model ini nggak mau nyala dia, cuma nggak sampai merusak sih, tinggal dibalik sudah bisa nyala. Oke, kalau sudah nyala seperti ini aman sudah. Nah, kabel itu nanti pakai lewat samping. Lewat samping, kemudian yang kabel sana nanti masuknya di itu sana, masuknya adaptornya ada di belakang kabinet ya teman-teman, di bagian close-nya. Oke, kemudian kita bobok dulu dindingnya. Ini saya membobok persis di atas stop kontak yang ada di area kitchen set ya teman-teman. Jadi di area kitchen set itu biasanya ada 1 atau 2 terminal listrik. Nah, tarik garis lurus ke atas, biasanya itu lurus dengan pipa instalasi rumahnya. Nah, ini saya bobok sekitar ya kurang lebih 10-12 cm lah diameternya. Yang penting kita bisa ngambil kabelnya. Pipanya kita buka, hati-hati kabelnya jangan sampai luka ya teman-teman, supaya menghindari konsleting nanti ke depannya. Hati-hati dalam pembukaan pipanya. Saya pakai cutter yang saya masukkan ke kayu plywood. Kemudian kabelnya ini nanti ditarik. Yang bagian stop kontak bawahnya kita buka dulu, kita cabut dulu. Nah, kita cabut dulu kemudian tarik. Biasanya untuk instalasi rumah itu ada sisa teman-teman, maksudnya kabelnya di atas itu ada lebihnya, jadi bisa kita tarik ke bawah. Kita tarik dulu, kurang lebih sekitar 1 jengkal ditariknya. Kita tarik dulu sekitar 1 jengkal untuk memudahkan kita memotong kabel yang pipanya kita buka tadi teman-teman. Kita tarik dulu dari bawah. Oke, sekitar 1 jengkal ya teman-teman. Kemudian di bagian atas kita tarik lagi keluar untuk kita potong kabelnya dan untuk memudahkan kita dalam penyambungannya teman-teman. Jangan lupa sebelum membobok dinding untuk proses instalasinya ini, listrik ke rumahnya diturunkan dulu ya teman-teman. Nah seperti ini, kabel dari bobokannya tadi kita ambil, kemudian kita potong pakai tang. Nah jadi seperti ini teman-teman. Setelah dipotong hasil tarikannya tadi bisa mengeluarkan kabel itu dari dinding. Kemudian kita kupas kabelnya dengan hati-hati. Ini ada 2 kabel aja ya teman-teman. Jadi di instalasi sisi stop kontaknya ini nggak ada kabel groundnya. Ini pakai 2 kabel yang kawat 2 kali 1,5. Kemudian kita satukan dulu, kita bikin sambungan terbuka seperti ini teman-teman. Netral ketemu netral, fase ketemu fase. Kemudian kita sambungkan kepada kabel yang akan kita gunakan untuk sumber utama kelistrikan kitchen set nanti. Jadi kita ambilkan dari hasil bobokan ini ya teman-teman. Jadi kabelnya nggak kelihatan nanti. Nah ini kabelnya sudah disambung, sudah diisolasi juga.
Nah, ini terminalnya teman-teman. Ini terminal yang nanti untuk sumber utama kelistrikan kitchen set. Kemudian yang bagian bawah, stop kontak bagian bawah kita pasang lagi. Bobokannya saya kasih di atas ya teman-teman, sekitar di atas sedikit dari bagian teratas kabinet kitchen set. Ya jaga-jaga aja sih teman-teman, jaga-jaga aja. Kalau di tengah-tengah kan nanti kalau mau lihat kan susah. Jadi di bagian atas saya boboknya. Oke, kemudian kita coba. Oke, untuk pencobaan bor listrik aman, berarti listriknya sudah siap. Kemudian amankan dulu kabel stop kontak yang tadi kita bikin, kabel terminal yang tadi kita buat, kita amankan dulu. Setelah itu kita naikkan kitchen setnya teman-teman. Kita naikkan kitchen setnya. Nah, jadi yang saya potong tadi, bracket yang dipotong itu pas di tengah-tengah jalur kabel ya teman-teman. Nah, ini untuk pemasangan lampu atasnya tinggal dipasang pakai lampu downlight. Kemudian untuk skema dari instalasinya teman-teman, skema dari instalasinya itu untuk kitchen setnya nanti pakai steker sendiri. Jadi ketika suatu saat ada problem untuk misalkan perbaikan lampu atau apapun, kita nggak perlu menurunkan meteran listrik, tapi tinggal cabut stekernya yang kita colokan ke terminal tadi yang kita bikin. Untuk skemanya saya gambarkan dulu. Jadi stop kontak yang kabel yang kita bikin tadi sekitar 1,5 meter kabelnya. Ini stop kontak ya teman-teman. Terus kemudian ini steker. Steker ini sebagai awalan dari instalasinya ya teman-teman. Awalan dari instalasi kitchen set. Kemudian ada saklar. Kemudian saya bikin di sini untuk cooker hood atau exhaust 2 kabel. Biasanya cooker hood kan ada 3 kabel teman-teman. Nah, itu yang warna kuning hijau atau yang sisi groundnya itu diisolasi aja, nggak usah disambung. Jadi yang kita pakai yang biru sama coklat. Nah, ini untuk lampunya saya gambarkan di sini ada 3 lampu downlight. Yang paling bawah itu lampu stripnya. Jadi lampu strip yang paling bawah itu disatukan sehingga menjadi satu. Kemudian digabungkan juga dengan sisi lampu downlightnya seperti ini teman-teman. Ini di skema ini saya membuat lampu downlight 3 titik. Lampu downlight, ini lampu downlight, kemudian di sini lampu strip. Sumbernya sama 220 volt. Ini yang atas, untuk lampu stripnya yang bawah. Itu jadi satu. Lampu ini 1 2 3 4 jadi 1. Kemudian saklar kita sambungkan sisi fasenya ke saklar, kemudian keluar dari saklar kita sambungkan ke 1 titik kabel lampunya, dan yang 1 titik lagi dari steker langsung ke sisi 1 lampunya lagi. Jadi kemudian yang di cooker hood langsung disambungkan sebelum saklar ya teman-teman. Jadi kalau cooker hood itu dinyalakan, nggak harus lampunya ikut nyala. Nah, ini colokan stekernya masuk ke stop kontak. Ketika ada permasalahan atau apa, misalkan ganti lampu, tinggal kita cabut stekernya aja. Nah, ini untuk kabelnya yang 2 tadi ya teman-teman, yang di terminal itu. Jadi 2 kabel itu nyambung ke steker, kemudian nyambung ke saklar, 1 sisinya di saklar. Nah, dari saklar itu lanjut masuk ke lampu. Jadi yang di saklar cuma lampunya aja. 1 2 3 4 titik lampu. Dan yang untuk di cooker hood langsung diambilkan dari steker. Jadi sebelum masuk saklar.
Misalkan mau masak siang, lampunya nggak harus nyala, tapi cooker hoodnya bisa dipakai teman-teman. Simple ya teman-teman, untuk instalasinya sangat simple. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Mudah-mudahan yang baru mempelajari kelistrikan kitchen set bisa mendapat manfaat dari skema ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.